perdebatan antara laki-laki dan perempuan memang nggak ada habisnya. Nah, hari ini kita mau belajar kenapa sih wanita itu diciptakan belakangan. Apakah ini ada perbedaan atau hal yang lainnya? Bersama dengan hambanya, Pendeta Samuel Sugiarto. Selamat belajar. Shalom rekan-rekanku sekalian, sungguh bersyukur kita masih punya kesempatan untuk kita boleh belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan melanjutkan seri pembelajaran kita, yaitu seri mengenal Allah melalui kisah penciptaan. Saya terus mengulang, kenapa kok seri ini kemudian kita pelajari bersama-sama. Harapannya adalah ketika kita tuh mengenal Tuhan dengan lebih baik, disitulah kita semakin dibuat kagum dan takjub terhadap Dia. Sehingga ketika kita semakin mengenal Tuhan di dalam segala kebesarannya, di dalam segala kasih-Nya, di dalam segala kedaulatannya, di dalam segala kebaikannya, disitulah kita tahu kepada siapa kita bisa bersandar dan berharap sepenuhnya. Apalagi di dalam kondisi-kondisi semacam ini, di mana kita membutuhkan tempat pengharapan. Selama ini mungkin banyak orang berharap dan bersandar kepada uang, berharap dan bersandar kepada manusia. Tetapi kita sadar di dalam situasi seperti ini, tidak ada satu orang pun, tidak ada satu benda pun yang bisa kita andalkan selain daripada Tuhan dan Allah kita. Nah, dengan belajar ini, iman kita bisa semakin diteguhkan. Dan saya rindu berharap kita pun juga bisa belajar untuk meneguhkan iman sesama kita. Dan tema atau sequel kita kali ini di dalam seri mengenal Allah melalui kisah penciptaan, kita akan mencoba membahas tentang pertanyaan mengapa Tuhan menjadikan wanita belakangan. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal yang kedua, kita akan mendapati bahwa Adam diciptakan pertama, baru setelah itu Hawa yang diciptakan kemudian. Kenapa kok Hawa belakangan? Nah, ada sebagian orang yang mengasumsikan atau menganggap bahwa sebenarnya ini merupakan proses pencatatan saja yang demikian. Karena kita tidak pernah tahu bagaimana Tuhan menciptakan, sehingga orang-orang pada waktu itu yang sangat dipengaruhi dengan budaya timur dekat kuno yang sangat patriarkal. Apa patriarkal itu? Yaitu menganut sistem bahwa garis keturunan laki-laki lah yang diperhitungkan. Garis keturunan laki-laki lah yang kemudian dianggap baik dan berkenan. Sehingga kemudian seorang wanita itu adalah seorang yang dinomorduakan di dalam kelas masyarakat timur dekat kuno pada waktu itu. Memang ada kemiripan, kita pun di budaya Indonesia juga menganut budaya patriarkal, yaitu seringkali marga mengikuti marga laki-laki. Bukankah sangat jarang kita mendengar seorang anak mengikuti marga dari orang tua wanitanya, bukan dari orang tua prianya. Umumnya marga atau nama keluarga itu disematkan dari keluarga laki-laki. Itu salah satu ciri budaya patriarkal. Tetapi sekali lagi, budaya timur dekat kuno pada waktu itu lebih. Karena bukan sekedar menganut bahwa marganya dari laki-laki, tetapi yang dianggap berharga juga adalah anak laki-laki. Wanita dinomorduakan. Sehingga orang-orang yang berpikir seperti ini menganggap bahwa tulisan ini tulisan yang sebenarnya dipengaruh budayanya jauh lebih kental. Budaya patriarkalnya lebih kental. Sehingga Alkitab sebenarnya tidak fair menilai. Karena sangat dipengaruhi budaya patriarkal pada waktu itu. Saya percaya bahwa memang sedikit banyak ada pengaruh budaya. Tetapi bukan berarti di mata Tuhan kebenaran ketika disingkapkan melalui Alkitab bukan berarti Tuhan menganggap wanita manusia kelas nomor 2. Buktinya apa? Karena dengan jelas di bagian paling awal, fondasinya, Kejadian pasal pertama, Tuhan mengatakan bahwa yang hendak diciptakan adalah manusia, dan manusia itu jelas, laki-laki dan perempuan. Dan di dalam pembelajaran yang lalu kita telah melihat bahwa penciptaan manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Siapa yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Laki-laki dan perempuan. Buktinya apa? Muncul dua pribadi yang berbeda di dalam satu hakikat kemanusiaan. Sehingga laki-laki tidak berbeda dengan perempuan secara hakikat, secara natur, meskipun punya perbedaan fungsi, punya perbedaan tugas. Sehingga di dalam hal ini Allah atau
penulis Alkitab, saya yakin dan percaya, tidak bermaksud mengatakan bahwa budaya patriarkal yang merendahkan wanita itu adalah budaya yang benar, yang juga menjadi sudut pandang Allah. Enggak. Manusia, laki-laki dan perempuan sama satu hakikat, meskipun punya perbedaan. Sehingga kalau ditanya kenapa Tuhan menciptakan wanita belakangan, maka saya dan percaya salah satu alasan yang utama yang ingin saya ajak kita bersama-sama pelajari, yaitu adalah melalui kisah penciptaan manusia yang demikian, kita akan mendapati bahwa kedaulatan Allah, penetapan Allah, itu tidak selalu bertentangan dengan kehendak bebas manusia. Tidak. Hari ini kalau kita mendapati salah satu ayat yang favorit, yaitu ayat yang mengatakan bahwa jalanmu bukanlah jalanku, rancanganmu bukanlah rancanganku, yang seolah menggambarkan bahwa betul-betul totally different. Padahal di awalnya kalau kita melihat apa yang Allah tetapkan dengan apa yang manusia inginkan, itu bisa sama dan bisa sejalan. Buktinya yaitu adalah kisah di dalam penciptaan manusia yang laki-laki dahulu baru perempuan. Saya akan mengajak kita melihat yang pertama-tama, melihat di bagian manakah ada kedaulatan Tuhan. Dengan jelas kalau dikatakan kedaulatan Tuhan menciptakan wanita ada di mana? Sejak di dalam Kejadian pasal yang pertama tadi. Laki-laki dan perempuan. Sehingga sejak dari awal planningnya Tuhan, manusia itu laki-laki dan perempuan. Tetapi kenapa Tuhan kemudian membuat proses tidak langsung dua-duanya diciptakan bersamaan? Karena Tuhan ingin mengajak Adam, si laki-laki itu, untuk juga melihat dan menginginkannya, untuk kemudian menghasratinya, juga mau merasa butuh akan hal tersebut. Maka kalau kita lihat ceritanya, setelah kemudian Adam ini ada, dan Tuhan berkata, tidak baik manusia seorang diri, maka kemudian Adam diberikan tugas nih, memberikan nama. Memberikan nama memang mempunyai arti Adam berkuasa atas semuanya. Memberikan nama itu artinya punya otoritas kepada yang diberi nama. Berarti Adam punya otoritas memberikan semuanya nama. Tetapi sekaligus Tuhan ingin menunjukkan bahwa yang lain itu berpasangan. Yang lain itu ada jantan, ada betina. Sehingga ketika Adam melihat bahwa semuanya punya pasangan, sementara dia sendirian saja, dan dia tidak menemukan satu bagian pun dari dunia ciptaan Tuhan yang sudah diciptakan dengan baik ini, yang sepadan dengan dia. Maka pada waktu itulah, kemudian Adam berkata, aku pengen juga dong, ada seseorang yang sepadan, sama, sederajat dengan saya, tetapi yang berbeda, yang kemudian bisa menjadi penolong yang baik bagi saya. Sehingga baru ketika keinginan itu muncul, dan sekali lagi, keinginan ini bukan Tuhan paksakan. Keinginan ini bukan Tuhan intervensi, tetapi keinginan ini muncul dari mana? Kehendak bebas manusia. Jadi lihat ya, di awal ada penetapan Tuhan. Tuhan maunya laki-laki dan perempuan. Tetapi kemudian Tuhan membuat proses supaya Adam pada akhirnya melihat, iya ya, aku butuh, aku pingin. Dan inilah memang yang baik buat aku. Tanpa Allah memaksa. Maka di sini kita melihat kedaulatan Allah ada. Penetapan Allah ada, sekaligus ada kehendak bebas manusia. Sehingga ketika kemudian Hawa itu ada, lalu andai kata kita mencoba untuk berimajinasi, lalu kita tanya nih, Hawa itu ada karena keinginan siapa? Maka kalau kita tanya sama Tuhan, ini keinginannya siapa? Maka Tuhan akan menjawab, oh ini keinginan saya. Tetapi Adam juga akan menjawab, tapi itu juga merupakan keinginan saya. Sehingga keinginan Tuhan, penetapan Tuhan, kedaulatan Tuhan, dengan keinginan manusia yang berangkat dari kehendak bebas manusia, bisa sejalan. Tidak selalu bertentangan. Bisa sejalan. Beda ceritanya kalau Tuhan sudah langsung ciptakan ada Hawa. Maka ketika ditanya, Hawa ini ada karena siapa? Jawabannya adalah karena keinginannya Tuhan saja. Dan Adam tidak merasa itu merupakan bagian di dalam keinginannya dia. Sehingga kalau kita mau mencoba untuk mendramatisir, ketika kemudian Hawa itu mengajak Adam untuk memakan, maka benar. Adam berhak untuk berkata, ya gara-gara perempuan ini,
Ya gara-gara Engkau Tuhan. Kan aku nggak pernah minta. Aku nggak pernah pingin. Sehingga ketika ini ditetapkan, ya betul-betul ini adalah kesalahanmu. Aku tidak pernah punya pingin seorang yang mendampingi. Lebih baik aku hidup sendiri. Karena dengan hidup sendiri mungkin aku tidak jatuh di dalam dosa. Tetapi tidak bisa. Ketika kondisinya adalah Adam memang menginginkan Hawa. Dan dia tahu itu yang baik sebenarnya untuk dia. Sehingga sekali lagi kisah ini menceritakan bahwa kedaulatan Allah, penetapan Allah, dan kehendak bebas manusia berjalan beriringan. Nah, kalau gitu apa sih yang kita bisa pelajari tentang Tuhan dari pembelajaran kita ini? Maka sedikit mengulang dari pembelajaran yang lalu, kita belajar Tuhan itu adalah sebagai Tuan. Tuhan itu adalah sebagai Lord. Lord above all lords. Tuhan di atas semua tuan-tuan yang ada. Manusia dijadikan sebagai tuan atas dunia, sementara Tuhan adalah tuan di atas semuanya. Dan sebagai tuan, nah ini fokus pembelajaran kita hari ini, dia adalah pribadi yang berdaulat, berkuasa, dan menetapkan segala sesuatunya. Kita mengenal Allah sebagai pribadi tuan yang berdaulat, berkuasa untuk menetapkan segala sesuatu. Dan kita melihat dari kisah ini, kedaulatan dan ketetapan Tuhan itu punya 3 sifat. Sifat yang pertama, kedaulatan dan ketetapan Tuhan itu bersifat sempurna. Tahu dari mana? Ya, kalau kita melihat, ini andai kata kita sekali lagi membaca bagian Kejadian pasal pertama dan kedua. Ketika kemudian Adam berkata, iya, aku butuh seorang penolong yang kemudian bisa mendampingi aku. Aku butuh, karena tidak ada aku cari di dalam sekitar, di alam ciptaan ini tidak ada. Aku butuh akan hal itu. Lalu, andai kata ini ada dialog antara Tuhan dan Adam. Lalu kemudian Tuhan berkata, ya planningku memang seperti itu. Maka bukankah Adam berkata, iya Tuhan, planningmu itu planning yang memang sudah top chair lah. Planning yang sudah sempurna lah. Kamu sudah memikirkan semuanya sejak awal dengan detail. Bahkan kalau kita lihat dari kisah penciptaan pun, Allah pun memikirkan segala sesuatunya dengan detail. Mulai dengan membangun fondasi, kita pernah belajar hal ini, membangun fondasi, mengisi, lalu memberikan Tuhan yang menguasai segala sesuatu. Rancangan Allah, ketetapan Allah adalah ketetapan yang sempurna. Ini sifat yang pertama. Dan sifat yang kedua adalah kedaulatan atau penetapan Tuhan. Itu juga adalah ketetapan yang baik, bukan yang buruk. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal yang kedua, mulai kisah ketika Tuhan tidak menciptakan Hawa itu, dimulai dengan percakapan atau dimulai dengan sebuah perkataan begini, Tuhan melihat tidak baik manusia seorang diri. Perhatikan, tidak baik manusia seorang diri. Dan pada akhirnya Adam merasakan memang benar tidak baik. Sehingga ketika Allah itu merancangkan manusia ada laki-laki, ada perempuan, maka sebenarnya rancangan Allah itu adalah rancangan yang baik, bahkan maha baik. Kita mendapati hal tersebut. Tidak baik manusia seorang diri. Dan Adam yang sudah mengalami pengalaman pernah sendirian di Taman Eden yang diciptakan oleh Tuhan dan menguasai segala sesuatu, dia tetap berkata ini tidak baik. Sehingga dari belajar hal ini kita melihat penetapan Allah yang sejak dari awal itu bukan cuma sempurna, tetapi juga memikirkan kebaikan manusia. Dan itu merupakan perwujudan kemahabaikan dari Allah itu sendiri. Penetapan kedaulatan Tuhan itu kedaulatan yang baik, maha baik. Dan yang ketiga, kedaulatan Tuhan, penetapan Tuhan itu adalah yang indah. Indah di sini yang pertama bisa dimengerti sebagai hasil ciptaannya baik. Maka kita melihat sama-sama manusia diciptakan dengan sempurna. Bahkan pada akhirnya Adam pun juga memuji, engkau adalah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Dipuji oleh Adam. Secara kualitas ini adalah baik. Tetapi bukan hal ini saja. Keindahan yang dimaksudkan ini juga bersifat adalah satu, natur, tetapi beda. Ada yang sama hakikatnya, sama-sama manusia, tetapi pribadi itu berbeda. Berbeda jenis kelamin, berbeda peran,
berbeda juga secara fungsi organ tubuhnya, dalam hal ini berbicara tentang organ reproduksi, maka kita melihat perbedaan yang ada ketika dijadikan satu. Disitulah muncul keharmonisan dan keindahan. Kita melihat ini merupakan planning Allah. Allah tidak pernah memplanning laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Tetapi laki-laki dengan perempuan dijadikan berbeda, tetapi saling melengkapi satu dengan yang lain. Sehingga perbedaan ini menimbulkan keharmonisan. Dan inilah keindahan. Ibaratnya sama seperti kalau kita belajar alat musik, kita tahu nada C itu enak tidak enak. Semua nada itu enak. Tetapi ketika C ditambah E ditambah G menjadi kunci C, maka di situ ada sebuah keindahan yang lebih dibandingkan dengan kita menekan sendiri-sendiri. Do, mi, sol, kita tekan sendiri-sendiri. Dengan kita tekan bersama-sama, ada sebuah keindahan yang berbeda. Dan ini yang memang Tuhan sudah pikirkan dari awal. Penetapan Tuhan dari semula. Sehingga kita bisa melihat penetapan Tuhan itu adalah penetapan yang indah. Nah, belajar dari hal ini, maka seharusnya respon kita adalah kita ini diajak untuk belajar menginginkan akan kehendak dan kedaulatan Tuhan. Banyak orang yang hidup itu ingin pemberian Tuhan, ingin berkat-berkat Tuhan. Nah, heran itu muncul di dalam doa-doa kita. Apa sih yang kita minta di dalam doa? Kebanyakan adalah minta berkat, minta sesuatu hal yang bisa kemudian merasakan membuat kita hidup kita itu baik. Tetapi jarang kita itu meminta kedaulatan Tuhan yang terjadi. Bahkan kalau kita dikatakan permintaan apa yang kita minta dari Tuhan, yaitu permintaan yang memuaskan diri kita, permintaan yang memuaskan keinginan kita, bukan keinginan Tuhan. Sehingga belajar hal ini, kita mau diingatkan, mari kita belajar menginginkan kehendak Tuhan. Atau kalau kita membaca di dalam Injil Matius, Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita menyangkal diri. Apa yang dimaksudkan dengan menyangkal diri? Menyangkal diri bukan berarti kita tidak mengakui tentang kehebatan kita, tidak mengakui akan siapa diri kita, gitu ya. Bukan, itu bukan menyangkal diri. Menyangkal diri juga bukan menekan nafsu. Nafsu itu kalau ditekan bisa hanya untuk satu jangka waktu tertentu, tetapi tidak bisa untuk selama-lamanya. Kalau itu tetap menjadi nafsu dan hasrat kita. Maka menyangkal diri bukan menekan nafsu. Menyangkal diri adalah kita mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kemudian kita belajar untuk merindukan, menginginkan kehendak Tuhan itu bukan sebagai sesuatu yang berbeda. Seolah-olah kita berkata, iya sih, tapi aku sebenarnya nggak pingin itu. Tapi ya sudahlah, karena itu keinginan Tuhan. Bukan, tetapi sebagai keinginan kita. Sama seperti ketika tadi saya berkata, Hawa itu muncul karena apa? Tuhan jawab, itu keinginanku. Tapi Adam bisa berkata, tapi itu juga keinginanku. Aku juga menghasrati itu. Nggak berbeda dengan kamu. Nah, itulah menyangkal diri. Menginginkan kehendak Tuhan menjadi keinginan di dalam kehidupan setiap kita. Nah, dengan demikian, maka saya yakin dan percaya, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita doakan, ketika kita belajar menginginkan kehendak Tuhan, tak heran Tuhan Yesus berkata, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka engkau akan mendapat. Ketuklah, maka akan dibukakan. Bukan karena keinginan kita yang dikabulkan, tapi karena keinginan kita yang sudah sama dengan keinginan Tuhan. Sehingga kalau itu memang keinginan Tuhan, dan itu juga keinginan kita, tidak heran hal itu yang akan terjadi dan terlaksana. Dan saya akan percaya dengan kita mempelajari bahwa Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Dan kedaulatannya itu adalah kedaulatan yang sempurna, kedaulatan yang baik, maha baik, dan kedaulatan yang indah. Maka saya ingin percaya ketika kita menghasrati keinginan Tuhan tersebut, kita tidak perlu khawatir. Kalaupun pada akhirnya kehendak Tuhan itu sesuatu hal yang selama ini kita tidak pernah pikirkan, sesuatu hal yang tidak pernah kita bayangkan, kita yakin dan percaya itu adalah sesuatu yang sempurna, itu adalah sesuatu yang baik, dan itu adalah sesuatu hal yang indah. Sehingga saya rindu kita belajar berdoa seperti Tuhan Yesus. Yaitu berdoa, kalau aku pinginnya begini, tetapi ya Tuhan, aku tahu bahwa kehendak-Mu jauh lebih baik.
Dan aku pingin yang itu. Keinginanku ini nih karena aku berpikir ini yang baik. Tapi kalau ini bukan yang baik dan yang terbaik adalah keinginanmu, aku pingin yang itu. Dan aku menghasrati yang itu. Sehingga saya yakin dan percaya, disitulah iman kita akan dipertumbuhkan. Sekaligus ketika kita menghadapi tantangan, kesulitan, menghadapi tekanan, menghadapi perjuangan hidup yang tidak mudah di tengah-tengah dunia, apalagi masa-masa pandemi ini. Percayalah, kita punya Tuhan yang berdaulat. Kita punya Tuhan yang berdaulat penuh atas segala sesuatu, termasuk atas pandemi yang terjadi ini. Tuhan berdaulat penuh. Dan kalau Dia yang berdaulat, maka semuanya itu sempurna, semuanya itu baik, dan semuanya itu indah. Biarlah firman Tuhan ini boleh menolong setiap kita, membantu kita di dalam menjalani hari-hari kehidupan kita, sehingga kita bisa semakin mengenal Tuhan, semakin hidup di dalam Dia, semakin penuh pengharapan di dalam Dia. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita kali ini, saya mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh banyak rekan-rekan di dalam membahas semua topik yang tadi kita telah pelajari ini. Saya coba kumpulkan 3 pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Minta maaf kalau tidak bisa menjawab seluruh pertanyaan yang pernah diberikan terkait dengan topik ini. Tapi ini 3 pertanyaan yang saya percaya akan menolong setiap kita menjawab kebingungan kita di tengah-tengah kita mempelajari topik tentang kedaulatan Tuhan dan mengapa Tuhan menciptakan perempuan belakangan. Yang pertama yaitu lebih terkait dengan topik kenapa Tuhan ciptakan perempuan belakangan. Pertanyaannya adalah demikian. Apakah wanita itu tidak boleh memimpin? Nah, ini ada isu nih. Biasanya berkata, wanita itu tidak boleh memimpin. Ada orang-orang tertentu yang memegang kepercayaan bahwa wanita tidak boleh memimpin. Bahkan sebagian berkata, wanita tidak boleh berkhotbah kalau dia dipanggil menjadi hamba Tuhan. Kenapa? Karena berkhotbah mengajar itu adalah peran tugas laki-laki. Dia gunakan banyak dasar termasuk dari perjanjian baru di mana peringatan Paulus dalam surat Korintus dan lain sebagainya. Tapi kalau saya tidak ingin menjawab secara detail tentang berkhotbah, mengajar dan lain sebagainya, tetapi lebih kepada aspek umum. Sebenarnya boleh tidak sih wanita ini memimpin? Maka jawaban saya adalah boleh, tapi dengan tanda bintang kecil. Yang kita tahu bersama maksudnya adalah syarat dan ketentuan berlaku. Apa maksudnya? Maksudnya demikian. Ketika saya mengatakan bahwa wanita itu boleh memimpin, saya mau tegaskan bahwa ini terjadi karena ada sebuah keburukan atau ada sebuah pelanggaran. Maksudnya apa? Maksudnya demikian. Secara natur, laki-laki lah yang kemudian ditugaskan untuk menjadi pemimpin. Naturnya memimpin itu naturnya laki-laki. Tetapi saya perlu garis bawahi, ketika saya mengatakan pemimpin, bukan berarti wanita itu lebih rendah. Bukan berarti wanita itu tidak bisa. Bukan berarti wanita itu tidak berdaya. Tetapi pemimpin ini tidak menyimbolkan unsur superior, inferior, tidak. Tetapi pemimpin ini berbicara tentang fungsi. Laki-laki diciptakan dengan sebuah fungsi untuk memimpin. Perempuan diciptakan dengan fungsi yang berbeda. Sehingga sekali lagi ya, kepemimpinan tidak berbicara tentang siapa yang lebih superior, inferior. Seharusnya di dalam planning rencana Allah. Tidak. Sehingga ini berbicara fungsi. Maka ketika fungsinya tidak berjalan, tidak heran fungsi ini harus digantikan. Maka ketika laki-laki itu kemudian tidak melakukan tugas dan peran yang seharusnya, tidak heran maka tugas ini perlu digantikan. Dan kalau memang ada wanita yang bisa menggantikan, kenapa tidak? Kita juga melihat di dalam perjanjian lama ada beberapa contoh. Ada nabiyah yang artinya ada nabi-nabi perempuan. Di mana Tuhan juga memakai para nabi-nabi perempuan tersebut untuk berbicara atas namanya. Dan kita juga melihat ada hakim perempuan, Deborah, yang juga Tuhan pakai untuk kemudian membebaskan orang Israel menjadi alat di tangan Tuhan, menyatakan segala kuasanya, memimpin semua hal tersebut. Sehingga sekali lagi, pemimpin harus dimengerti sebagai fungsi, bukan identitas. Di tengah dunia yang sudah jatuh, di dalam dunia yang sudah rusak, pemimpin dibaca sebagai identitas. Nggak heran kalau menjadi pemimpin berarti lebih baik. Nggak heran kalau menjadi pemimpin berarti lebih hebat. Enggak. Pemimpin sebenarnya berbicara fungsi. Maka kalau bicara fungsi, fungsinya gagal,
maka fungsi ini bisa digantikan oleh yang lain. Dan yang kedua, wanita boleh memimpin ketika ada kegagalan ini terjadi dengan satu tujuan. Bukan menjadikan pemimpin ini upaya untuk menekan, sama seperti saya juga tidak setuju kalau ada laki-laki memimpin dan kemudian menganggap dia yang hebat dan menekan wanita, itu merupakan tindakan pelanggaran juga terhadap fungsinya dia. Itu pelanggaran. Demikian juga fungsi wanita ketika mengambil alih kepemimpinan yang tidak berjalan adalah untuk menggenapkan pekerjaan kerajaan Allah. Sehingga kalau dua hal ini yang kemudian dilakukan, gak ada nih. Yang pria yang seharusnya memimpin gak ada. Ada wanita yang bisa hebat memimpin. Mari kita persilakan dia untuk memimpin. Supaya apa? Tujuannya jelas. Supaya pekerjaan Tuhan di atas seluruh dunia ini bisa dilakukan. Dan segala kemuliaan kembali kepada Tuhan. Bukan kepada siapa yang memimpin. Bukan kepada, oh ya memang wanita lebih hebat dari laki-laki. Enggak. Tetapi semua kemuliaan kembali diberikan kepada dia. Tuhan sang penguasa itu. Ini jawaban saya. Pertanyaan yang kedua, yaitu apakah Allah menetapkan segala sesuatu? Nah, ini topik yang sebenarnya kalau mau diceramahkan bisa panjang lebar dan bisa kita lihat dari banyak aspek. Tapi izinkan saya menjawab secara cepat dan taktis. Apakah memang Allah itu menetapkan segala sesuatu? Saya akan jawab dengan tegas, ya. Allah menetapkan segala sesuatu. Semuanya, tidak ada yang tidak ditetapkan oleh Allah. Tetapi saya perlu beri keterangan begini. Allah bisa menetapkan dan mengambil peran aktif mengerjakan hal tersebut. Sebagai contoh, ketika Allah mau menciptakan manusia, penciptaan manusia kan di dalam ketetapan Allah, di dalam kedaulatan. Allah bukan cuma sekedar mau dan menetapkan, tetapi dia yang berproaktif untuk menciptakan, merancangkan, dan menciptakan manusia tersebut. Maka ini berbicara tentang kedaulatan Allah yang juga Allah aktif bekerja di dalamnya. Tetapi ada aspek kedua, yaitu kedaulatan Allah, di mana Tuhan menetapkan untuk mengizinkan atau Tuhan menetapkan untuk membiarkan sesuatu itu terjadi. Sebagai contoh adalah keberdosaan manusia. Nanti topik keberdosaan ini kita akan pelajari dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Seri mengenal Allah melalui kisah kejatuhan. Tapi sekarang saya ingin menegaskan secara ringkas dan cepat saja bahwa ketika manusia jatuh di dalam dosa, Allah menetapkan, bukan bekerja aktif membuat manusia jatuh, tetapi menetapkan untuk mengizinkan dan membiarkan manusia mengambil tindakan yang ia sendiri tidak kehendaki atau tidak inginkan. Itu juga berbicara tentang ketetapan dan kedaulatan Tuhan. Dan rekan-rekanku, ketika kita itu khawatir dan kita berpikir, nah kalau semua ditetapkan oleh Allah, berarti kemudian kita ini tidak perlu apa-apa dong. Berarti kita ini cuma boneka. Enggak loh. Tadi kita sudah melihat bahwa Tuhan bisa menetapkan dan dia proaktif, tapi Tuhan juga bisa menetapkan dan dia mengizinkan atau membiarkan kita bertindak sesuatu. Dan ada orang yang khawatir berkata bahwa, oh kalau segala sesuatu ditetapkan Tuhan, berarti Tuhan itu jahat dong. Karena kemudian ada hal-hal yang buruk, ada dosa dan lain sebagainya. Saya mau katakan justru kalau segala sesuatu ditetapkan oleh Tuhan, atau segala sesuatu ada di dalam kontrolnya Tuhan, kendalinya Tuhan, harusnya kita tuh bisa tenang dan merasa nyaman. Kenapa? Karena berarti kita tahu, kalau semua di dalam kendalinya Tuhan, semua di dalam kedaulatannya Tuhan, berarti tidak ada satu hal pun yang bisa membuat rencana Allah tidak berjalan. Saya ulangi ya, kalau segala sesuatu ada di dalam kendali tangan Tuhan, maka tidak ada satu hal pun yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Dan kalau ada sesuatu hal yang terjadi di luar daripada kedaulatan Tuhan, maka kita harus takut. Karena apa? Berarti Allah sempat tidak memikirkan hal tersebut. Berarti Allah sempat kecolongan. Loh, ternyata itu tidak saya pikirkan kok terjadi. Maka bukankah berarti Allah tidak mempersiapkan jalannya? Termasuk ketika peristiwa keselamatan. Allah sudah menetapkan segala sesuatu sebelum segala sesuatu dunia diciptakan. Sudah menetapkan jalan keselamatan. Menunjukkan apa? Tidak ada satu hal pun yang terjadi di dalam dunia ini yang bisa mengejutkan Tuhan. Karena semuanya Allah bisa punya kendali penuh
di atasnya. Termasuk berbicara tentang pandemi ini. Saya yakin dan percaya pandemi ini dalam ketetapan Tuhan, ya. Di dalam kedaulatan Tuhan, ya. Tetapi bukan jalur yang pertama, di mana Allah proaktif bekerja. Tapi di dalam bagian yang kedua, Allah mengizinkan dan membiarkan. Tetapi semuanya tetap Allah yang mengontrol. Sehingga tidak ada satu hal pun yang terjadi yang membuat rencana Allah yang sempurna itu bisa gagal. Dan semuanya bukan untuk kehancuran, tetapi kebaikan. Dan pada akhirnya kita akan sanggup melihat bahwa semuanya itu indah. Salah satu ilustrasi klasik yang menjelaskan bagaimana ketika ada seorang yang menenun, begitu ya, menyulam atau menenun, saya kurang paham bedanya di mana ya, tapi membuat sesuatu dengan rajutan, begitu ya. Ketika kita melihat dari bawah, kita melihat maka hasilnya itu cuman benang-benang yang nampak sangat tidak beraturan, begitu ya, kacau, tidak jelas gambarnya. Tetapi ketika kita melihat dari sudut pandang yang di atas, kita melihat gambaran yang begitu indah, begitu baik. Saat ini, ketika kita semua sedang mengalami pandemi, kalau ditanya apa rancangan Tuhan yang baik melalui semua pandemi ini, maka saya harus jujur mengatakan, saya juga tidak tahu. Karena kita sama-sama, saya sama dengan rekan-rekan sekalian yang melihat dari bawah, kita belum tahu. Tetapi ada waktunya nanti Tuhan kemudian akan mengajak kita dan menunjukkan karya indah yang Dia sedang kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Dan pertanyaan yang ketiga dan yang terakhir ya adalah tentang bagaimana ya belajar sangkal diri. Tadi kita telah melihat salah satu pembelajaran kita adalah harusnya ketika kita percaya Allah itu berdaulat, maka kita perlu menginginkan akan keinginan Tuhan, ketetapan Tuhan, kedaulatannya Tuhan, itu yang menjadi hasrat kita dan keinginan kita. Caranya bagaimana? Maka yang pertama adalah kita perlu cari tahu terlebih dahulu apa itu kehendak Tuhan. Orang yang pingin kehendak Tuhan yang jadi, tapi tidak tahu kehendak Tuhan itu apa, maka dia sedang pura-pura ingin kehendak Tuhan yang jadi. Hari ini pertanyaannya adalah apakah kita tahu tidak apa yang menjadi kehendak Tuhan? Apakah kita menggumulkan tidak apa sih yang Tuhan inginkan dan rencanakan di dalam kehidupan setiap kita? Maka untuk kita itu bisa mengenal kehendak Tuhan, kita tentu harus kenal pribadinya. Maka mau tidak mau melalui proses belajar firman Tuhan, disitulah kita ditolong mengenal Tuhan supaya kita tahu apa yang menjadi kehendak dan keinginannya. Dengan kita tahu kehendak dan keinginannya, baru pada waktu berikutnya kita bisa menginginkannya. Step pertama, cari tahu kehendak Tuhan itu apa. Dengan belajar firman Tuhan. Dan yang kedua adalah, mari kita lakukan semua kebenaran Tuhan seperti yang Tuhan maui. Nah, saya tegaskan sekali lagi ya, lakukan kebenaran Tuhan seperti yang Tuhan maui, semuanya. Karena ada banyak orang yang cuma melakukan yang setengah di awal. Lakukan kehendak Tuhan. Oh, Tuhan menghendaki kita mengasihi. Ya sudahlah, saya mengasihi. Siapapun, tidak peduli. Pokoknya saya kasihi. Dalam kebenaran atau tidak, yang penting saya mengasihi. Entahkah ini dengan nafsu atau tidak peduli. Pokoknya yang penting kan saya kasih. Atas nama kasih. Bukan itu. Melakukan kebenaran kehendak Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan itu inginkan atau maui. Dan kalau kita membaca di dalam Alkitab, kita bisa menjumpai ada kebenaran yang memang kita sudah lihat sama. Hormatilah orang tuamu. Saya percaya ada banyak ajaran agama-agama, filsafat-filsafat yang mengajarkan akan hal ini, menghormati orang tua. Tapi jangan lupa, firman Tuhan mengajarkan hormatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Maka ada kebenaran yang sama dengan kualitas yang beda yang kita perlu kerjakan. Perintahnya mungkin secara umum sama. Banyak orang yang mengajarkan hal tersebut. Tapi kita perlu tanya, di dalam ajaran firman Tuhan, menghormati orang tua ini seperti apa? Kasihilah sesamamu manusia. Di dalam ajaran firman Tuhan, ini seperti apa? Karena kalau kita membaca, kasih sama manusia, semua juga mengatakan. Tapi Yesus berkata, kasihilah sama seperti aku mengasihi kamu. Ada perintah kebenaran yang kelihatannya universal, tetapi dengan kualitas yang berbeda. Maka kita perlu mencari tahu yang dimaui Tuhan yang mana. Tetapi kita juga harus mengakui ada kebenaran-kebenaran yang berbeda dan bertentangan dengan apa yang menjadi ajaran-ajaran populer umum yang ada di sekitar kita. Sebagai contoh adalah mengasihi musuh kita. Saya tidak mendapati ada banyak orang yang mengajarkan hal tersebut.
Kita mungkin dikatakan, oke, jangan membalas dendam, ada banyak orang. Tetapi yang diajarkan Alkitab tentang mengasihi musuh bukan juga berkata, oke, sudah, saya tidak mau berhubungan dengan kamu. Tetapi mengasihi itu artinya kita tetap memikirkan, merancangkan, melakukan, mengupayakan dengan sekuat tenaga kita, memberikan yang terbaik kepada musuh kita. Sama seperti yang Kristus lakukan buat kita, yang adalah seteru Allah. Yang Kristus lakukan adalah dia tetap memikirkan kita. Bahkan dia hadir bersama-sama dengan kita di tengah-tengah manusia. Meskipun ditolak, dia memberikan total, bahkan sampai menanggung dosa kita dan mati di atas kayu salib. Maka itulah kasih yang perlu kita berikan kepada orang yang menjadi musuh. Kualitas yang sangat berbeda, bahkan bertentangan dengan banyak ajaran yang mengatakan boleh balas dendam, boleh memberikan hukum, dan lain sebagainya. Itu yang kedua, lakukan kebenaran Tuhan seperti yang Tuhan memang inginkan. Yang ketiga adalah belajar setelah itu melihat karya indah Tuhan di dalam proses kita itu melakukan kebenaran Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika kita hidup itu melakukan kebenaran Tuhan, semakin itu sulit, semakin itu bertentangan dengan kebiasaan norma yang kita selama ini hidupi, semakin itu bertentangan dengan natur dosa kita, maka saya yakin dan percaya ada pergulatan, ada pergumulan. Tetapi ketika kita terus mau berkata, Tuhan, aku mau belajar meskipun sulit, feelingnya belum ada, terus kita mau mencoba melakukan, maka pada waktu kita berjuang melakukan, terus melakukan, lalu kemudian kita stop, kita introspeksi ke belakang, kita menoleh ke belakang, maka kita akan melihat pertolongan anugerah Tuhan itu begitu besar. Kita bisa menjalani satu langkah demi satu langkah di dalam melakukan firman itu bukan karena kita. Ada waktu-waktu di mana kita sudah mau give up. Ada waktu di mana kita sudah berkata, saya nggak sanggup. Tetapi toh semua kita terus jalankan dengan penuh derayan air mata, kita lakukan. Dan ketika kita berhasil, kita menoleh ke belakang, maka kita melihat semuanya ini terjadi karena anugerah pertolongan Tuhan yang nyata dan yang hidup di dalam kehidupan setiap kita. Dan ketika itu terjadi, ketika kita bisa melihat karya indah tersebut, penyertaan Allah tersebut, maka pada waktu itu saya yakin dan percaya kita itu ditolong untuk bisa berkata, Tuhan, ternyata indah ya jalan sama kamu. Ternyata indah ya, ternyata menyenangkan ya. Bukan menyenangkan nafsu, ternyata itu sesuatu hal yang baik ya. Dan kita bisa berkata, Tuhan, aku mau sekali lagi berjalan bersama dengan Engkau. Maka bukankah itu salah satu bukti di mana kita belajar berkata, Tuhan, jadilah kehendak, bukan kehendakku. Karena sekarang aku mau belajar menjadikan kehendakku sama dengan kehendakmu. Kiranya kita terus mau belajar untuk menjadi semakin hari, semakin serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Semakin hari, semakin merindukan segala kehendak Tuhan terjadi di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, di dalam masyarakat kita, di dalam bangsa dan negara kita, dan di dalam dunia kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Nah, bagaimana teman-teman semua? Kita sudah mendapat kejelasan dan penjelasan dari hambanya, Pak Samuel Sugiarto. Terima kasih buat hambanya, Pak Samuel, yang sudah memberkati kami semua dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, oleh karena itu rekan-rekan, kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar dengan tema malam hari ini atau pertanyaan-pertanyaan seputar iman lainnya, boleh rekan-rekan untuk mengirimkan pertanyaan-pertanyaan itu di DM Instagram Bara Digital Ministry. Karena itu, atas nama rekan yang bertugas dalam melayani, saya Feby Timotius mengucapkan selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di hari esok. Amin.